Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cerawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tinambung, Kabupaten Polali Mandar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Anissa, guru produktif RPL di SMK Negeri 1 Tinambung. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati berjalannya kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau saya melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya percakapan praobservasi ini agar nantinya Ibu lebih siap sebelum memulai melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, supaya dapat memberikan yang terbaik untuk murid. Baik. Jadi hari ini pada percakapan praobservasi kita Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, pada saat nanti Ibu mengajar di dalam kelas, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian basis data dan konsep basis data. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen basis data. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan aplikasi basis data untuk membuat basis data. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Di antaranya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian basis data dan konsep data. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen basis data. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan aplikasi basis data untuk membuat basis data. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, berkaitan dengan area pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti itu seperti apa? Jadi Bu, pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan nanti, peserta didik mampu menjelaskan pengertian basis data dan konsep basis data. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen basis data. Dan di bagian keterampilan ada peserta didik mampu menggunakan aplikasi basis data untuk membuat basis data. Oke. Jadi untuk pengembangan kompetensi pembelajaran yang akan Ibu capai ada 2 ya Bu ya, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya yaitu menjelaskan pengertian basis data dan konsepnya, kemudian mengidentifikasi komponen basis data ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu bagaimana peserta didik dapat menggunakan aplikasi basis data. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan? Contohnya misalnya strategi seperti apa yang akan Ibu gunakan, kemudian metode dan model pembelajaran seperti apa nantinya akan Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti. Baik Ibu, ada pun rancangan pembelajaran yang nantinya saya terapkan, yaitu dari strategi pembelajarannya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dia terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Oke, baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, rancangan yang akan Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran nanti yaitu strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian metode yang akan Ibu gunakan yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab, serta model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu model problem based learning. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu ada faktor pendukung berupa media yang akan digunakan.
Jadi nantinya media pembelajaran apa yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran? Rencananya media pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama yaitu PowerPoint atau PPT, yang kedua itu video pembelajaran dari YouTube, kemudian saya juga menggunakan LKPD yang nantinya akan saya bagikan ke setiap kelompok, seperti itu Bu. Jadi untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu berupa PowerPoint atau PPT, kemudian video pembelajaran dari YouTube dan juga LKPD, seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke, baik. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, jadi kapan, kemudian di kelas berapa dan jam berapa? Adapun rencananya saya akan melaksanakan rancangan pembelajaran itu, saya akan menggunakan kelas 11 RPL. Nanti akan dilaksanakan pada jam kedua. Kebetulan saya mengajar jam kedua di sana, tepatnya pada hari Selasa Bu. Jadi hari Selasa pada jam kedua di kelas 11 RPL. Oke, baik. Jadi hari Selasa Ibu ya, minggu depan ya. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan rancangan ini yaitu pada hari Selasa nanti di kelas 11 RPL pada jam kedua ya. Jadi nanti saya akan ke kelas Ibu kemudian mengamati atau melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Di situ nanti saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada kegiatan proses belajar mengajar yang Ibu laksanakan, Bu ya. Iya Bu. Baik, dari percakapan kita hari ini Bu, gambaran seperti apa yang Ibu dapatkan? Jadi gambaran yang saya dapatkan adalah media yang akan saya gunakan nantinya itu sudah saya persiapkan dari sekarang agar nantinya saat kegiatan proses belajar mengajar saya menjadi lebih siap. Oke, jadi baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk melakukan percakapan pra-observasi ini sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Siap jadi mau mulai pelajaran? Siap Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa. Doa selesai. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Pais, Siapa lagi? Irgin, Kalau Pais dia kenapa? Sakit atau apa? Sakit. Irgi dia sakit. Ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan basis data. Sebelum mempelajari tentang pengenalan basis data, kita harus mengetahui apa itu data dan tipe-tipenya. Ada yang tahu apa itu tipe-tipenya data? Ibu. Apa itu? Data adalah sebuah value atau nilai yang sebelumnya sudah dilakukan observasi dan representasi fakta di dunia nyata. Oke. Yang lain? Nah, selain data, ada juga beberapa tipe data yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya tipe data varchar, ada char, ada integer, float, dan date. Kalau varchar itu merupakan tipe data yang di dalamnya terdapat huruf-huruf yang berkarakter. Kayak misalkan dia bisa pakai tanda seru, dia bisa pakai huruf, angka. Terus panjang datanya itu dia bervariasi. Sedangkan char, data char itu dia panjang datanya pasti. Misal namanya siswa, panjang datanya ada 10. Jadi kita bisa menggunakan tipe data char. Jadi bedanya varchar dan char itu, kalau varchar dia tipe datanya bervariasi, sedangkan char itu tipe datanya pasti. Ya maksudnya kalau misal 3 ke sana panjang datanya, berarti panjang data yang ditentukan di char itu 3 juga. Kalau yang lain itu ada tipe data integer. Kalau tipe data integer itu dia kayak berisi tentang angka, itu integer. Kalau date, ada yang tahu tipe data date itu apa? Date.
Kalau date itu dia isinya tentang kayak tanggal, tahun, bulan, itu untuk tipe data date. Oke, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran dari materi pengenalan basis data. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian basis data dan konsep basis data. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen basis data. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan struktur hierarki basis data. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan definisi entitas atau entity, tuple atau record, atribut atau file, dan karakter. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memahami tujuan dan manfaat penggunaan basis data. Oke, ada yang tahu apa itu pentingnya mempelajari basis data? Jadi pentingnya mempelajari basis data yaitu kita bisa memanajemen data yang sangat besar. Misal data di sekolah kan banyak siswa. Jadi menggunakan basis data kalian bisa memanajemen data yang sangat banyak sekali itu menjadi data yang terstruktur dan sistematis. Nah, pembelajaran ini akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Jadi penilaian pada metode pembelajaran ini yaitu yang digunakan adalah penilaian sikap, keterampilan dalam berkomunikasi pada saat masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran. Jadi penilaian di atas yang harus kalian penuhi pada pembelajaran ini. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan orientasi pada masalah. Silakan perhatikan video yang akan saya putar. Oke, dari video yang telah diputar di atas, apa yang bisa kalian pahami? Oke, Mila. Jadi penggunaan database yang pertama itu ada DBA, database administrator. Untuk yang DBA terlebih dahulu, jadi database administrator ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengolahan basis data. Adapun tugas-tugasnya yaitu yang pertama mendefinisikan pola pada basis data, kemudian yang kedua mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses. Itu yang kedua. Dan yang ketiga memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data. Dan yang keempat memantau kinerja sistem, kemudian menentukan keamanan data. Yang lain, apa yang bisa kalian pahami? Oke. Selamat malam. Kalau programmer itu tugasnya adalah membuat aplikasi dan menghubungkan dengan database di sistem data. Setelah melakukan orientasi pada masalah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan organisasi belajar. Kemarin saya sudah membagi kelompok berdasarkan metode belajar. Jadi sekarang saya akan membacakan nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok yang gaya belajar visual itu ada Ila, Wiwi, Dinda, dan Gibran. Untuk kelompok gaya belajar dengan metode belajar audio itu ada Misran, Delvan, dan Farhan. Dan untuk kelompok belajar dengan gaya belajar kinestetik itu ada Cahaya, Rahmadila, dan Danila. Sekarang silakan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, jadi untuk kelompok belajar yang visual sudah ada link YouTube yang saya bagikan, silakan diikuti itu. Dan untuk kelompok belajar yang kinestetik ada KPD yang sudah saya bagikan, silakan ikuti itu untuk melanjutkan praktiknya. Dan untuk yang audio nanti saya yang arahkan sebentar di komputernya. Silakan lakukan praktiknya sesuai dengan arahan yang diberikan. Langkah pertama untuk membuat database yaitu buka dulu examnya, terus aktifkan yang Apache dan MySQL-nya, start.
Terus klik admin yang di Apache-nya, klik adminnya. Ya, klik adminnya. Masih dulu. Terus klik PHP My Admin. PHP My Admin. Itu yang di atas. Sebelum melanjutkan aktivitas, untuk merelakskan kembali pikiran kalian, hentikan dulu semua aktivitasnya. Perbaiki posisi duduknya. Oke, tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya. Oke, apakah tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bu. Yang selesai silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Yang pertama itu kelompok visual, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami telah membuat database dengan tabelnya sesuai dengan instruksi dari video yang telah dikirimkan. Baik, jadi database ini berisi tabel dengan nama tabel siswa. Dalam tabel siswa ini terdapat beberapa atribut yaitu ID. ID dengan tipe data integer merupakan panjang data 50. NIS dengan tipe data integer menggunakan panjang 50. Dan nama tipe data parser menggunakan panjang delta 50. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papan dari kelompok estetik. Apa itu tipe data parser? Baik, saya akan menjelaskan apa itu tipe data parser. Parser merupakan tipe data yang berisi karakter, contohnya huruf dan angka. Oke, dari hasil presentasi teman kelompoknya, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Arti data dalam database adalah informasi dan struktur yang disimpan secara sistematis. Data ini bisa berupa teks, gambar. Jadi, data dalam database merupakan informasi dan struktur yang disimpan secara sistematis. Jadi, data dalam database ini jika menggunakan PHP My Admin atau menggunakan database, data yang besar itu bisa disimpan dan diolah secara terstruktur dan sistematis. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Untuk pemahaman materinya dari skala 1 sampai 10, angka berapa yang bisa kalian berikan? 8. 8. Berarti bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Oke, sekarang Ibu sudah membagikan link untuk evaluasi di akhir pembelajaran. Silakan kerjakan soalnya masing-masing. Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang file dan record serta atribut. Itu merupakan bagian-bagian dari tabel database. Baiklah, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sekarang sebelum pulang, diharapkan kepada peserta kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cirawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tinambung, Kabupaten Polali Mandar. Jadi pada hari ini saya kembali ditemani oleh Ibu Anissa, salah satu guru produktif RPL di SMK Negeri 1 Tinambung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Jadi Bu, kita bertemu kembali ya di percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan proses belajar mengajar yang saya supervisi kemarin. Jadi tujuan kita melakukan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi proses belajar mengajar yang Ibu lakukan sesuai dengan rancangan yang Ibu rencanakan pada percakapan pra-observasi kita kemarin ya Bu ya. Jadi pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Oke, jadi yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang kebetulan saya yang melakukan supervisi terhadap Ibu? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, awalnya saya merasa gugup Bu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai santai dan bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Oh, jadi awalnya Ibu merasa gugup ya? Iya, Mungkin Bu. ini pertama kali ya? Iya Bu, pertama kali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Ibu bisa kembali normal seperti semula ya? Iya Bu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan area pengembangan kompetensi yang telah Ibu kembangkan. Jadi area pengembangan kompetensi yang telah Ibu kembangkan pada proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali tahapannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kembali Bu. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, area pengembangan kompetensi yang telah saya kembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada bagian pengetahuan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian basis data dan konsep basis data. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen basis data. Pada bagian keterampilan, peserta didik mampu menggunakan aplikasi basis data untuk membuat basis data. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu saya menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi rancangan pada pembelajaran saya itu saya menyusun modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian juga membuat berbagai media untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke baik, jadi area kompetensi yang Ibu kembangkan ada dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tahapan-tahapannya yaitu Ibu membuat modul ajar yang Ibu sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian Ibu juga menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti itu Bu ya. Iya Bu. Dari area kompetensi yang telah Ibu kembangkan, sejauh mana pengembangan kompetensi yang telah Ibu lakukan dari pada kegiatan proses pembelajaran? Menurut saya, sejauh mana tingkat keberhasilannya, mungkin secara keseluruhan sudah cukup berhasil Bu. Hanya saja pada saat praktik kemarin ada beberapa halangan-halangan yang masih perlu saya perbaiki. Jadi sejauh mana keberhasilannya sudah cukup berhasil ya Bu ya, namun tetap ada kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu dapatkan dari kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu kendala-kendala seperti apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan? Jadi, kendala-kendala yang saya temui dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, salah satunya adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif pada proses belajar mengajar, dan ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Oke, jadi kendala-kendala yang Ibu dapatkan dari kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, diantaranya masih terdapat siswa yang kurang aktif pada kegiatan pembelajaran itu. Kemudian ada juga siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, diskusi kelompok, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang telah Ibu dapatkan dari kegiatan proses pembelajaran itu, kira-kira rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu buat untuk mengatasi kendala-kendala yang telah Ibu dapatkan? Menurut
menurut saya, Bu, yang akan saya lakukan ke depannya itu mungkin yang pertama, saya akan lebih dahulu mengetahui kesiapan belajar mereka. Kemudian saya sesuaikan dengan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka, minat belajar mereka, dan gaya belajar mereka. Dan nantinya saya akan lebih memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang telah dibuat, supaya pembelajaran saya di kelas bisa lebih menyenangkan, bisa lebih aktif, dan bisa lebih berhasil dalam proses pembelajarannya, Bu. Oke, jadi rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang telah Ibu dapatkan ya, diantaranya yaitu Ibu tentunya akan lebih mengetahui lagi atau lebih mempersiapkan lagi kesiapan belajar siswa ya. Kemudian Ibu akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian minat belajar siswa dan gaya belajar siswa ya. Kemudian Ibu juga berencana akan lebih memperhatikan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Kemudian dari rencana tindak lanjut yang telah Ibu paparkan, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu realisasikan? Untuk rencananya, saya masih belum bisa memastikan, Bu. Tapi yang jelas, saya akan melakukan perbaikan secepatnya terkait proses pembelajaran yang saya lakukan itu. Oke. Baik, jadi realisasinya mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Ya, Bu. Oke, ya saya penasaran juga ya bagaimana nanti pada saat kegiatan pembelajaran berikutnya terkait dengan rencana yang Ibu paparkan pada percakapan pasca observasi kita. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang Ibu luangkan untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana yang Ibu paparkan tadi itu bisa terrealisasi dengan baik dan kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.